Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita doa seperti biasanya. Yang bertugas pada hari ini siapa? Oh iya, silakan Bisham. Teman-temannya dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, semoga diberi kelancaran dan tidak ada kendala. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Ya. Terima kasih Bisham. Baiklah anak-anak, seperti biasa kita nyanyikan Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Kita nyanyi bersama-sama untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Tadi sudah mengisi daftar hadir semua ya anak-anak? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Terima kasih untuk semangatnya. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah Bu Rina cek di Google Form. Anak-anak sudah mengisi semua 35. Nah, untuk selanjutnya Bu Rina ingin memberikan sedikit motivasi. Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubahnya. Nih. Jadi dari video tersebut, apa yang bisa kalian tangkap untuk pesan moralnya? Ada yang tahu? Orang sukses selalu mencari jalan, sementara orang gagal selalu mencari alasan, Bu. Bagus sekali Amanda. Namun perlu Bu Rina tambahkan ya. Jadi di sini tadi kata Amanda, orang sukses selalu mencari jalan, orang gagal selalu mencari alasan ya. Jadi itu tadi pesan moralnya. Untuk kesuksesan kalian itu ada di tangan kalian sendiri, kegagalan kalian juga menjadi tanggung jawab kalian sendiri. Materi pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari apa? Sepak bola. Sepak bola, Bu. Ya, sepak bola. Ada yang masih ingat sepak bola masuk materi apa? Permainan? Permainan bola besar, Bu. Permainan bola besar. Hari ini kita akan mempelajari permainan bola kecil, yaitu permainan Softball. Nah, ini softball kelas 10. Kita ke materi softball. Nah, pretest ya. Kita lakukan tes terlebih dahulu. Bu Rina ingin tahu tingkat pemahaman kalian. Nah, siapa yang bisa menjawab induk organisasi softball di dunia? Ya. Ada yang tahu induk organisasi softball di dunia? Saya, Bu. Ya, silakan. International Softball Federation. International Softball Federation ya, atau ISF ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau tadi di dunia, sekarang untuk kancah nasional atau induk organisasi softball di Indonesia. Ayo, ada yang tahu? Perbasasi, Bu. Persatuan. Bukan perbasi. Kalau perbasi kan Persatuan Basket seluruh Indonesia. Jadi kalau softball ini induk organisasi softball yaitu Perbasasi, Persatuan Baseball dan Softball seluruh Indonesia ya. Untuk next kita lanjut. Jumlah pemain softball 9, Bu. Tadi jumlah pemain softball ada 9 orang. Jadi untuk anak-anak ini nanti akan Bu Rina bagi kelompok ya. Jadi bagi kelompok belajar. Untuk kelompok belajarnya ini ya, jadi kelompok belajarnya anak-anak bisa dilihat ini tampilannya. Bisa. Ya, ada kelompok 1, kelompok pitcher ya. Ada Abid, Azra, Ahmad Kodari. Jadi anak-anak kalian bisa melihat ini untuk tujuan pembelajarannya ya. Di sini sudah Bu Rina
cantumkan untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu melaksanakan latihan keterampilan gerak melempar dalam permainan softball dengan. Jadi pokok materi pada pertemuan kali ini, anak-anak bisa melihat, ini yang pertama ada sejarah softball. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari. Nah, ini ada yang tahu apa sih softball itu? Ayo, apa? Permainan bola kecil. Ya, sekali permainan bola kecil. Nah, ada yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari Joyce. Tadi di awal sudah disebutkan. Permainan? Permainan beregu. Permainan beregu, ya. Boleh. Yang lain? Permainan beregu, ada permainan bola kecil. Terus ada lagi permainan yang dimainkan oleh 2 tim. 2 tim. Ya, masing-masing tim terdiri Dari 9 orang. Terdiri dari 9 orang pemain. Ya, jadi itu ini bisa dilihat. Permainan softball merupakan cabang olahraga beregu yang dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, putra maupun putri, anak-anak maupun dewasa. Masing-masing regu terdiri dari 9 pemain, ya. Jadi itu untuk yang softball. Oke, kita lanjutkan ke sejarah. Nah, ini kalian bisa melihat ini. Kalau ada gambar foto ini berarti apa ini artinya? Penemu, Bu. Ya, jadi yang menemukan permainan softball itu namanya Hancock, ya. Ditemukan oleh pada tahun 1887. Nah, kemudian untuk permainan softball sendiri ditemukan di negara mana ini? Amerika. Di kota Chicago, ya. Tuh. Kemudian permainan softball berkembang sangat pesat, ya. Jadi berkembang sangat pesat dari Amerika, kota Chicago, berkembang di Indonesia. Jadi di Indonesia pertama kali dimainkan ini ada gambar ciri khas daerah ini. Apa? Dimainkan pertama kali di tertulis, ya. Dimainkan pertama kali di Surabaya ada ke-7, ya. Tuh. Sejarahnya. Perlengkapan softball. Ada yang tahu apa saja perlengkapan softball? Bola, Bu. Bola. Tongkat. Oh, belum. Bola. Tongkat pemukul. Tongkat pemukul. Bagus sekali, ya. Jadi Helm, Bu. ada beberapa perlengkapan softball. Kemarin anak-anak sudah Bu Rina berikan tugas untuk menyiapkan bola, ya, membuat bola modifikasi, ya. Itu tugasnya sudah dikumpulkan dengan baik. Nah, kita lanjut ke peralatan softball. Minta tolong dibacakan, Dimas, untuk yang pertama ini. Pertama, stick atau tongkat pemukul terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang 86,4 cm. Kalau di sekolahan ini sudah tersedia, ya, sarana prasarana pemukul sudah ada. Apabila dalam keadaan normal kalian bisa menggunakan tongkat tersebut untuk melaksanakan permainan softball, gitu. Untuk selanjutnya yang kedua, minta tolong dibacakan oleh Tia. Bola terbuat dari kulit yang di dalamnya terdiri atas campuran gabus dan karet. Lingkaran bola 30,5 cm dan berat bola 190 gram. Ya, tadi bola, ya. Bola terbuat dari kulit yang di dalamnya terdiri atas campuran gabus dan karet. Lingkaran bola 30,5 cm, berat bola 190 gram. Ya, jadi ini anak-anak untuk bola di sekolah pun sudah tersedia, ya. Ini kalian bisa melihat ini yang Bu Rina pegang. Iya, Bu. Ini bola asli, ya, bola asli softball. Jadi bola ini terbuat dari campuran antara gabus dan karet, ya.
beratnya ini 190 gram ya. Kalau kemarin kalian membuat bola itu untuk modifikasi terbuat dari apa? Kertas. Dari kertas dan plastik. Kertas bekas dan plastik atau kresek atau kain bekas ya, itu bisa kalian gunakan. Kemudian pakai solatip atau lakban ya. Yang penting bentuknya sudah menyerupai bola ya. Karena memang kalau di rumah bola softball tidak tersedia, gimana caranya supaya kalian tetap bisa melaksanakan kegiatan, jadi harus membuat bola modifikasi. Oke. Untuk selanjutnya, Inas, minta tolong dibacakan ini. Gambar ketiga. Glove terbuat dari kulit tebal seberat 283,33 gram. Ya, glove terbuat dari kulit tebal seberat 283,33 gram ya. Jadi ini anak-anak bisa melihat contoh glove yang ada di sekolah ya. Ini glove terbuat dari kulit ya, tebal 283. Jadi glove bentuknya seperti ini. Ya, ini seperti mangkok ya, yang depan ini buat menangkap bola. Di dalamnya ini nanti ada tempat untuk memasukkan jari kalian ya, sehingga tidak sampai lepas. Nah, untuk glove sendiri ya anak-anak, ini dipakai di tangan kiri ya. Jadi glove itu dipakai di tangan kiri, bukan dipakai di tangan kanan ya. Jadi digunakan, kalau glove digunakan untuk regu penjaga atau regu penyerang. Ayo. Penjaga, Bu. Penjaga. Regu penjaga itu memakai glove ya, wajib memakai glove. Oke, Bu Rina lanjutkan. Atau mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Belum, Bu. Rina lanjutkan dulu. Selanjutnya, peralatan softball. Minta tolong dibacakan oleh Jailomita. Peralatan softball. 1. Helm. Helm merupakan pelindung kepala digunakan oleh pemain yang melakukan pukulan. Yang melakukan pukulan atau Batter. Batter. Ya, jadi ini ada helmnya seperti ini. Untuk selanjutnya ada body protector, pelindung tubuh ya. Body protector atau pelindung tubuh hanya digunakan oleh catcher. Untuk peralatan softball dari sini ada yang ditanyakan. Tahu Bu Rina yang bertanya ya? Ya, Bu Rina yang bertanya. Ini nanti yang tahu jawabannya bisa langsung menyebutkan nama ya. Jadi anak-anak kalian bisa melihat ya, di sini ada dua gambar ya yang hampir sama. Kalau menurut kalian ini kan mungkin terlihat sama-sama helm ya, tapi di sini namanya sudah berbeda. Ya, gitu. Ini adakah yang tahu perbedaan dari helm sama face mask? Ya. Perbedaan helm sama face mask. Kalau helmet itu digunakan hanya untuk batter, Bu. Ya. Kalau face mask digunakan untuk catcher. Ya, Atau terus kalau face mask ini ya, kalian bisa melihat perbedaannya. Kalau face mask ada pelindung untuk muka ya, itu digunakan oleh catcher. Jadi fungsinya yaitu untuk melindungi muka seorang catcher apabila bola terlepas ya, tidak sampai terpukul. Itu. Jadi face mask digunakan untuk melindungi seorang catcher. Kemudian ini anak-anak bisa melihat untuk apa namanya gambar lapangan ya. Itu seperti ini. Ini yang dinamakan batter, yang pegang apa namanya? Yang pegang tongkat ya, orang pemukul. Oke, kita ke keterampilan gerak melepat. Nah, di sini sebelum
melakukan keterampilan gerak melempar, ada beberapa hal yang harus kalian pelajari terlebih dahulu ya. Nih, gerak dasar melempar. Yang pertama, ini apa? Yang pertama, ya. Cara memegang bola. Cara memegang bola ya. Jadi cara memegang bola ini nanti ada 3 cara. Hal utama yang harus dipelajari sebelum melakukan gerakan melempar adalah cara memegang bola ya, supaya nanti hasil lemparan kalian bisa maksimal. Hal utama yang perlu diketahui yaitu cara melempar dengan berbagai macam situasi. Jadi nanti mau jarak dekat ataupun jarak jauh ya, ada Jari pendek. masing-masing. Ya, jadi ini ada 3 cara ya kalian yang bisa kalian gunakan untuk memegang bola. Yang pertama 2 jari untuk jari panjang ya. Jadi kalian nanti bisa mengetahui sendiri jari kalian itu termasuk jari yang panjang atau jari yang pendek. Jadi kalian gunakan bola yang sudah kalian buat itu buat belajar cara memegang bola ya. Itu 3 jari untuk jari yang pendek, 4 jari untuk jari yang pendek, sama ya ini. Jadi tergantung kalian nyaman pakai yang mana, pakai cara yang B atau cara yang C ya, untuk yang jarinya pendek, supaya bola tidak sampai tidak mudah terlepas ya, tidak mudah terlepas dari tangan kalian. Nah, mengenai cara memegang bola ini, Bu Rina sudah melihat ya hasil produk modifikasi bola yang sudah kalian buat. Ini salah satunya bola softball yang sudah dibuat oleh Hisham ya. Ini kita lihat bersama-sama prosesnya. Hisham membuat produk modifikasi. Nah, itu peralatannya, ada kain bekas, ada gunting, lakban sama kresek ya. Ya, itu tadi ya hasil karyanya Hisham, bagus sekali ya anak-anak. Jadi bisa bisa digunakan untuk latihan di rumah. Nah, ini cara memegang bola. Nah, Bu Rina ingin anak-anak bolanya diambil semua, dipegang. Untuk bola yang sudah kalian bola modifikasi ya, gunakan tangan kanan ya. Cara memegang bola. Ya, kita nanti bernyanyi bersama sambil bermain ya, supaya kalian tidak bosan. Nih, silakan diperhatikan. Ini ya, cara memegang bola. Yes, the finger, yes, the finger, yes, I do. Yes, I can, yes, I can, yes, I can do. Yes, the finger, yes, I do. Yes, I can, yes, I can, yes, I can do. Yes, for finger, yes, I do. Yes, I can, yes, I can, yes, I can do. Rina ingin kalian mempraktekkan terlebih dahulu cara memegang bola, tapi tanpa bola ya. Jadi kita melakukan bayangan ya. Jadi kalian pastikan posisi tangannya seperti ini. Tangan kanan ya anak-anak. Tangan kanan, kita latihan dulu cara memegang bola dengan 2 jari ya. Jadi pas. Anggap kalian ini ada bola, jadi dibayangkan kalian sedang memegang bola ya dengan 2 jari. Kemudian memegang bola dengan 3 jari. Ya, agak susah kalau 3 jari enggak pakai. Kalau enggak pakai enggak pakai ini, enggak pakai bola. Kemudian 4 jari ya, 4 jari. Jadi secara menyeluruh ya itu. Oke, sekarang kita gunakan bolanya. Ya, 2 jari. Kita praktekkan bersama-sama. 2 jari. Nih, seperti ini ya. Kemudian 3 jari. 3 jari ya.
Kemudian yang terakhir 4 jari. Ya, oke, bagus sekali. Sekarang kita ke permainan ya ini. Bernyanyi. Jadi itu tadi anak-anak cara memegang bola ya. Ada beberapa cara. Kalian bisa melakukan latihan di rumah ya. Oke, untuk selanjutnya ini materi. Melempar ya. Tadi sudah memegang, sekarang materinya melempar. Melempar ada beberapa cara. Nah, ini. Kita mulai yang dari ini dulu. Ya, yang dari gambar ini. Silakan minta tolong dibacakan. Siapa ya ini? Julpa, silakan dibacakan ini untuk keterampilan gerak melempar dari yang paling sini bawah. Lemparan bawah untuk situasi jarak dekat biasanya digunakan untuk mempercepat dalam mematikan lawan di mana bola dilempar menyusur tanah. Ya. Kemudian yang terakhir ini ya, dalam keterampilan gerak melempar, pandangan kalian harus fokus pada arah yang dituju ya. Jangan sampai kalian mau melempar ke arah depan tapi kalian fokusnya ke arah samping. Oke, untuk selanjutnya ini ada keterangan ya. Kalian nanti bisa melihat di YouTube, kalian bisa menggunakan Android kalian atau laptop kalian ya untuk melihat tutorialnya. Ini yang pertama ada lemparan atas. Minta tolong Amanda dibacakan untuk lemparan atas. Lemparan atas. Yang pertama, berdiri dengan sikap siap-siap melangkah maju. Kelima, setelah bola terlepas, langkahkan kaki belakang ke depan dan berpindah tumpuan. Ya. Terima kasih Amanda. Jadi itu ya anak-anak, kalian bisa melihat contoh gambar ini ya. Ini adalah contoh gambar untuk lemparan atas ya. Jadi bola tangannya ditarik ke belakang, yang satunya pegang glove ya, pegang glove, kemudian dilempar. Pandangannya lurus ke arah sasaran ya, itu untuk lemparan atas. Ya, terima kasih Aulia. Tadi itu tadi untuk lemparan bawah atau underhand throw ya, lemparan bawah atau underhand throw tadi digunakan untuk situasi jarak dekat ya itu. Nah, ini selanjutnya ya, tadi berdasarkan pembagian kelompok ini nanti minta tolong anak-anak untuk mengamati video pembelajaran ini. Dan poin-poin apa saja yang terdapat dalam video ini nanti setelah itu akan dipresentasikan ya. Jadi tuh, silakan masing-masing kelompok mengamati video pembelajaran ini. Kita Burina putar. Ya, dari video tersebut ada beberapa poin penting ya yang bisa kalian dapat. Di sini Burina ingin tahu poin-poin apa saja.
yang sudah kalian peroleh dari video tersebut? Ada yang bisa mewakili? Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2 melakukan presentasi. Hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu setelah mempelajari video tersebut, kami bisa mempelajari mengenai 3 cara teknik dasar melempar. Kemudian, berdasarkan hasil diskusi dapat kami simpulkan bahwa sebelum melakukan latihan melempar perlu mempelajari 3 cara memegang bola, yaitu dengan cara 2 jari, 3 jari, dan 4 jari. Untuk melempar ada 3 cara, yaitu lemparan atas, lemparan samping, dan lemparan bawah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya, biar bisa lebih semangat untuk kelompok yang lainnya ya itu. Terima kasih kelompok 2. Jawabannya ya. Untuk kelompok 2 jawabannya sudah lengkap ya. Jadi mulai dari tadi ada dijelaskan mengenai cara memegang bola, kemudian cara melempar ya. Itu. Terus ada satu hal ya yang sebenarnya hal ini sangat penting sekali ya buat kalian ya, sangat penting sekali buat kalian lakukan. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan pemanasan ya. Jadi kalian jangan lupa untuk melakukan kegiatan pemanasan apabila akan melakukan kegiatan aktivitas fisik ya. Karena ini yang kalian pelajari adalah teknik dasar melempar ya. Secara otomatis pemanasan yang paling tepat kalian gunakan yaitu diperbanyak di bagian apa? Bagian lengan. Bagian lengan, bagian tangan ya. Jadi kalian bisa melakukan pemanasan ringan ya sebelum melakukan aktivitas fisik. Jadi melakukan seperti ini tangannya, nanti biar pergelangan tangannya ini lentur ya. Jadi kalian melakukan pemanasan diperbanyak di tangan ya. Jadi pastikan kalian sebelum melakukan praktik teknik dasar melempar, kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Itu sangat penting. Kita lanjutkan ke kesimpulan ya, kesimpulan pembelajaran. Yang pertama ini tadi, apa yang kita pelajari tadi di awal-awal tadi? Materi mengenai apa? Sejarah ya. Jadi yang pertama ada sejarah, bagus sekali. Ini sejarah permainan softball. Itu dimainkan pertama kali di kota Chicago di negara Amerika Serikat pada tahun 1887 oleh George Hancock ya. Kemudian setelah sejarah kita pelajari mengenai apa? Pemain ya, permainan softball ya. Jadi setelah sejarah ada permainan softball. Permainan softball adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh 9 pemain dan dapat dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan. Ini ada gambarnya ya, kalian bisa melihat ikon laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, apa yang sudah dipelajari? Ini ada keranjang, apa saja isinya? Alat-alat, peralatan atau perlengkapan ya. Tadi sudah dijelaskan di awal perlengkapannya, ini ada bola. Terus glove, stick, ya, body protector, sepatu, helm, dan vest. Ya, itu untuk perlengkapannya. Kemudian selanjutnya, tadi setelah kita ketahui perlengkapannya, kita pelajari apa? Tadi? Cara melempar. Cara memegang bola. Cara memegang bola. Ya, bagus sekali. Cara memegang bola. Tadi ada 3 cara. Menggunakan 2 jari. Ini untuk jari panjang. 3 jari dan 3 jari untuk jari pendek. Dan 4 jari untuk jari 4 jari untuk jari pendek. Jari yang pendek ya, itu. Terakhir, ini ada cara melempar. Cara melempar ya, tadi sudah dipelajari cara melempar, ada lemparan
atas, ada lemparan samping, ada lemparan bawah. Ya. Jadi itu tadi kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya, anak-anak. Kemudian ada beberapa hal ya yang perlu Bu Rina sampaikan untuk penilaian akhir kalian ya. Jadi ini penilaian akhir kalian yang pertama ya, LKPD ya, diunggah di Google Classroom. Tadi di Google Classroom sudah ada, semuanya sudah download untuk ini LKPD-nya? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi ini Bu Rina berharap anak-anak setelah download dikerjakan ya dengan baik, kemudian diunggah di Google Classroom ya. Nanti apabila ada yang terkendala atau ada gangguan, kalian bisa menghubungi Bu Rina ya, itu. Terus yang kedua, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian ya, kalian akan mengerjakan ini tes formatif ya. Mengerjakan tes formatif 1 di Google Form ya, itu. Untuk linknya sudah ada di Google Classroom, kalian tinggal mengeklik tautan tersebut. Nah, ini sampai tipe ya, balik tulisannya. Jadi anak-anak, untuk yang terakhir ya, kalian membuat produk ya, produk video keterampilan gerak melempar ya. Jadi nanti masing-masing anak silahkan melakukan latihan dulu sebelum take video produk ya. Namun satu hal yang paling penting sebelum melakukan kegiatan melempar, tadi Bu Rina sudah menyampaikan untuk melakukan apa? Pemanasan. Ya, sekali. Jadi kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas fisik ya. Tujuannya apa sih? Kok Bu Rina minta kalian pemanasan seperti itu? Agar tidak cedera, Bu. Ya, agar tidak sampai terjadi cedera ya. Seperti itu. Silahkan kalian gunakan bola yang sudah kalian buat untuk memenuhi tagihan tugas tersebut ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, sudah selesai ya. Jadi itu tadi anak-anak untuk pembelajarannya. Untuk pembelajaran hari ini, materi melempar ya. Kalian silakan mengerjakan tes formatif ya, tes formatif 1. Untuk alokasi waktunya sekitar 10 menit. Nanti setelah 10 menit akan kita bahas bersama-sama untuk hasil tes pengetahuan kalian ya, gitu. Ya anak-anak, sekarang kita lihat bersama-sama untuk hasil tes formatifnya ya. Kita lakukan evaluasi terlebih dahulu. Nah ini ya untuk hasilnya, anak-anak tadi sudah mengerjakan tes formatif dengan sangat baik ya. Ini ada beberapa anak yang belum tuntas ya, jadi harus melakukan remedial ya, harus belajar lebih giat lagi. Untuk anak-anak yang sudah tuntas ya, untuk anak-anak yang sudah tuntas tetap rendah hati ya, terus tetap mempersiapkan diri mempelajari materi softball ya, baik materi melempar ataupun materi selanjutnya ya. Ini ada beberapa yang belum tuntas, ada berapa ini bisa dihitung, ada 1, 2, Safita, ini Firma 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 peserta didik dari 35 yang belum tuntas, nanti akan melakukan kegiatan remedial ya ini. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita refleksi bersama-sama ya. Jadi apa sih yang awalnya kalian belum mengetahui, terus setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini kalian menjadi lebih tahu baik. Ada yang bisa mewakili lebih paham? Sejarah softball. Ya, Celomita, silakan. Sejarah softball. Ya, sejarah softball ya. Jadi kalian yang awalnya tadi belum mengetahui untuk sejarah softball, induk
dunia maupun nasional. Indonesia. Ya, jadi lebih memahami lagi ya. Terus selain sejarah, kalian juga bisa mengetahui bahwa dalam melakukan teknik keterampilan gerak melempar ada keterampilan gerak memegang terlebih dahulu, terus kegiatan pemanasan juga harus dilakukan lebih dahulu ya. Jadi kegiatan pemanasan dilakukan untuk kebutuhan diri kalian masing-masing gitu. Nah, ini perlu diingat anak-anak untuk pertemuan minggu depan ya. Jadi kalian persiapkan terlebih dahulu untuk pertemuan minggu depan. Materi yang akan dipelajari adalah teknik dasar menangkap. Kalau hari ini kalian teknik dasar melempar, berarti minggu depan mempelajari teknik dasar menangkap ya. Jadi kalian silakan dipelajari lagi bahan ajarnya, mempersiapkan diri untuk pertemuan minggu depan gitu. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Tadi yang membuka siapa? Bisyam ya. Sekarang dipimpin berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Atau bisa diwakilkan? Afan juga tidak masalah. Yuk, dipimpin berdoa dulu. Teman-temannya, Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anak tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau gunakan masker ya, jadi gunakan masker. Kalau keluar rumah selalu mencuci tangan ya, dan selalu menjaga jarak. Ya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan minggu depan ya. Ya, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.